hadir. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, kita berdoa dulu ya teman-teman ya, agar acara kita malam hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Ya, saya pimpin doanya teman-teman ya. Kita berdoa sesuai dengan agama keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang buat Om Urban di sini. Ya mungkin seperti yang saya jelaskan kemarin, di sini saya kasih bocoran sedikit. Beliau adalah sapaan akrab beliau adalah Pak Urban. Beliau adalah seorang praktisi hukum ya teman-teman ya, dan kemudian yang sebagai founder dari Father the Urban Law Office, kemudian beliau juga seorang dokter, kemudian banyak sekali nih teman-teman, nanti bisa dibaca ya teman-teman ya, saya sudah share ke grup. Dan malam hari ini seperti topiknya kita akan membahas tentang gimana sih konsekuensi hukum bagi para developer yang nakal yang melakukan scam. Ya mungkin teman-teman tahu ya akhir-akhir ini kan ini menjadi bahasan yang sangat menarik ya, karena kurangnya kejelasan payung hukum itu yang menyebabkan para developer itu tidak ada efek jera gitu loh untuk melakukan yang namanya penipuan-penipuan. Nah di sini banyak hal yang akan kita bahas nanti tentang gimana aspek perlindungan hukum, baik itu bagi para investor, kemudian nanti kita akan membahas tentang kode etik developer, serta konsekuensi hukumnya bagi para developer yang nakal seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan bahas sedikit tentang pentingnya kita akan membangun asosiasi dan LBH Kripto Internasional. Nah, terus setelah itu baru nanti kita akan buka ada sesi tanya jawab. Oke, mungkin untuk waktu dan kesempatan saya persilakan buat Om Urban. Selamat malam Om. Selamat malam Om Lee, Om Salmon, dan seluruh rekan-rekan Dex Capital komunitas. Luar biasa hari ini kita bisa berjumpa ya di udara, dan bahagia sekali tentunya saya dapat hadir di tengah-tengah rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa memberi manfaat ya, dan juga kesempatan untuk berdiskusi ya. Jadi saya anggap forum ini adalah seperti nyalon tadi, kalimat nyalon itu, ayo kita ngobrol santuy. Sepakat sekali. Jadi saya anggap ini adalah suatu obrolan santai yang mana Bapak Ibu sekalian, atau yang saya mungkin sebut sebagai komunitas Dex Capital atau Dex Mania Capital, silahkan kita berdiskusi bersama, saling memberi masukan. Kalau ada hal-hal, saya juga mau belajar tentunya ini, Om Lee ya. Karena mungkin sebelum lanjut Om Urban bisa diperkenalkan dulu Om Urban dari mana. Oke, siap. Kita juga saling kenal, silakan. Terima kasih. Jadi tadi sudah diperkenalkan sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nama saya urbanisasi, orang desa masuk kota kebetulan ya. Jadi memang pada dasarnya adalah orang dari desa yang sedang mencari kehidupan di desa, dan saat ini berada di Batam kebetulan, tadinya di Jakarta, dan aktivitas sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, dan juga berkecimpung di dunia advokat tentunya ya, dan banyak juga melakukan aktivitas-aktivitas di dalam pembelaan terhadap masyarakat lemah. Itu mungkin yang paling penting atau poin penting untuk dapat ditangkap oleh rekan-rekan sekalian. Selebihnya bisa diperoleh melalui CV mungkin yang sudah diberikan kepada Om Lee ya. Demikian sementara Om Lee. Oke. Silakan, mungkin yang pertama kita mau diskusi sebelum ke pokok pembahasan. Mungkin Om Urban, yang pertama istilahnya kita mungkin mau bahas tentang gimana sih aspek perlindungan hukum yang sesungguhnya bagi investor atau enggak, atau mungkin gimana sih istilahnya dalam aktivitas transaksi online ini seperti apa gitu loh Om. Baik, jadi pertama-tama saya mungkin sedikit tentu menyampaikan bahwa ini perkembangan dunia digital, terutama di teknologi finansial ini kan mengeluarkan banyak inovasi. Salah satunya inovasi yang kita hadapi sekarang ini adalah lahirnya kripto aset. Ya, kita tidak sebut sebagai kripto garansi, tetapi kita sebut kripto aset. Mengapa? Karena dianggap sebagai perdagangan komoditi. Jadi bukan sebagai bentuk mata uang, walaupun pada ujungnya juga outputnya itu adalah akan melahirkan uang dari sebuah keuntungan itu. Sehingga dapat dikatakan di situ bahwa ini adalah sarana perdagangan yang dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat, oleh level masyarakat dari menengah, ya, dari bawah sampai ke atas, kan tentunya. Tetapi di sini akan ada konsekuensi, ya, itu konsekuensinya bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa, tetapi juga bisa bisa menghadapi kerugian yang sangat besar. Nah, sekarang bagaimana agar supaya masyarakat terhindar dari risiko kriptogaransi ini, ya, atau kripto aset ini, yang kita tahu bahwa ini sangat fluktuatif yang dapat menyebabkan tadi penggelembungan harga. Nah, di sini dalam prakteknya Om Li dan rekan-rekan sekalian bahwa transaksi aset kripto ini tidak boleh dilepaskan dari suatu risiko kerugian yang bisa dialami oleh investor. Nah, biasanya kerugian yang dialami investor ini terjadi secara natural, tetapi juga ada yang dilakukan karena adanya suatu perbuatan. Nah, mungkin ini yang akan kita bahas bersama-sama, bahwa terkadang kalau disebut sebagai hal yang sifatnya natural, berarti itu adalah suatu hal yang memang lahir karena suatu proses dinamis, ya, yang terjadi di dalam perdagangan kripto ataupun aset, proses keikutsertaan dari setiap kita sebagai investor di dalam mengikuti alur naik turunnya nilai daripada aset kripto tersebut, ya. Kemudian yang perlu dimengerti di sini oleh rekan-rekan sekalian bahwa di dalam menghadapi perkembangan teknologi yang luar biasa ini, di mana digital sebagai sarana, ya, untuk melakukan aktivitas bekerja atau aktivitas untuk melakukan kegiatan, maka kita tidak boleh lepas dari yang disebut dengan masalah-masalah risiko. Dan masalah risiko itu tentu sudah diatur oleh aturan-aturan yang berlaku di setiap negara di mana aset kripto itu diberlakukan. Nah, di sini ada yang perlu saya sampaikan terkait asas-asas yang terkait dengan yang terkait di dalam asas-asas hukum yang perlu teman-teman juga perhatikan, bahwa di dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan kegiatan ini kita tidak boleh lengah, ya, tidak boleh lengah, karena setiap kesempatan bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, mungkin di sini pentingnya kita berdiskusi untuk mendapatkan perisai untuk menghindarkan diri dari target, ya, target scammer, ya, ataupun juga hacking yang bisa terjadi terhadap kita sebagai pelaku usaha di dalam dunia kripto aset ini. Begitu, Om Li. Kemudian, ya. Nah, kemudian aset kripto ini saya sebut sebagai subjek perdagangan berjangka komoditi. Kenapa? Karena regulasi perdagangan berjangkanya itu yang ada di Indonesia itu dibentuk sebagai sebuah kerangka hukum untuk apa? Untuk mengoperasikan bursa berjangka yang disebut sebagai aset kripto atau kripto aset. Dan ini kita tahu bahwa sudah berlangsung sekian tahun. Kalau nggak salah 2019, ya, Om Li, itu sudah terjadi di Indonesia, dan kita tahu ketika itu bahwa ada peraturan-peraturan yang sudah mengayomi kita, salah satunya peraturan Menteri Perdagangan nomor 99 tahun 2018 yang di situ melegalkan aset digital kripto sebagai salah satu subjek yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka. Nah, sehingga peraturan tersebut ditanggapi oleh Bapepti kalau nggak salah, dengan dikeluarkannya peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di tahun 2019 dengan nomor 2. Di situ ada penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka, dan juga ada peraturan pengawas perdagangan berjangka komoditi yang diatur di peraturan nomor 5, ya, tahun 2019. Nah, selain dari itu, kita tahu bahwa perlindungan hukum terhadap para investor dianggap masih sangat lemah, ya. Kenapa disebut sangat lemah? Karena belum ada aturan khusus yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Tetapi bukan berarti ketika tidak ada aturan khusus itu, maka kemudian dianggap bahwa ada kekosongan hukum. Tidak. Kenapa saya katakan tidak ada kekosongan hukum di sana? Karena kita tahu ketika kripto aset itu berlaku di Indonesia, maka tentu
payung hukum yang ada sudah jelas ya dari Kementerian Keuangan dan juga dari Bapepti, itu adalah merupakan salah satu yang bisa kita jadikan sebagai payung di dalam melakukan aktivitas di dalam melaksanakan kegiatan bertransaksi ya. Nah, bagaimana hubungan para pihak terkait dengan transaksi aset kripto ini? Perlu saya jelaskan bahwa hubungan hukum itu boleh disebut sebagai suatu hubungan antara satu orang dengan orang lain atau dua atau lebih subjek hukum. Nah, di situ biasanya akan ada hubungan hukum dan juga akan lahir yang disebut dengan hak, dan juga akan ada kewajiban pihak yang satu yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu atau rekan-rekan Dexmania yang ada di sini perlu mengetahui bahwa hubungan hukum para pihak di dalam transaksi aset kripto itu tidak terlepas dari suatu hubungan hukum keperdataan. Ya, sekali lagi saya katakan tidak terlepas daripada hubungan hukum keperdataan yang biasa kita kenal dengan nama perikatan. Ya, kalau di dalam perikatan itu diatur secara khusus di dalam KUH Perdata kita, yaitu pasal 13 KUH Perdata. Nah, di sini dalam transaksi aset kripto atau dalam bursa berjangka ada hubungan hukum yang dapat terjadi antara satu dengan dua atau lebih terkait dengan adanya perjanjian. Nah, perjanjian inilah yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu atau para investor, bahwa setiap hal yang kita lakukan di dalam dunia kripto itu tidak terlepas dari yang disebut dengan agreement. Ya, manakala ada perjanjian yang kita telah buat, kita harus perhatikan bahwa perjanjian-perjanjian itu sifatnya adalah mengikat para pihak, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain, maka itulah yang disebut sebagai perikatan, perjanjian. Ya, antara Omli dengan saya, ketika Omli menawarkan kepada saya misalnya, maka kemudian saya mengatakan setuju, maka sepanjang saya mengatakan setuju itu, maka terjadilah yang disebut dengan agreement, syarat sahnya suatu perjanjian, kata sepakat di situ ya. Nah, di sini ada pasal-pasal yang harus diketahui oleh rekan-rekan terkait dengan perjanjian itu sendiri, bahwa untuk melihat bahwa apakah perjanjian yang dibuat itu sah atau tidak, maka kita harus menggunakan kacamata hukum, yaitu alat potret. Alat potret kita apa di sini? Yaitu 1320 atau pasal 1320 KUH Perdata. Ya, sepanjang kesepakatan itu ada, ya, maka kemudian dianggap memenuhi salah satu syarat daripada sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat mengikatkan diri. Ya, kalau tadi pasal 1313 dikatakan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain, maka itulah yang disebut sebagai perikatan. Tetapi apakah dianggap sah ketika orang mengikatkan diri? Belum tentu, manakala tidak memenuhi syarat yang dipenuhi di dalam pasal 1320. Nah, di dalamnya itu ada dua kriteria, ada namanya syarat subjektif dan ada syarat objektif. Nah, apa syarat subjektifnya di situ? Pertama, ada kata sepakat. Jadi setiap orang yang mau mengikatkan dirinya biasanya akan ada penawaran terlebih dahulu. Misalnya Omli menawarkan kepada Pak Urban mau nggak ikut nih, mungkin di dalam atau join di dalam komunitas kita, atau join di dalam membeli koin misalnya dan sebagainya. Saya katakan ya, saya setuju Pak. Sepanjang tidak ada kata paksa, tidak ada bujuk rayu, tidak ada unsur kebohongan di situ, ya, baik itu diberikan secara elektronik, misalnya dikirimkan secara elektronik, bahwa baik itu secara menggunakan fasilitas Telegram misalnya, atau menggunakan website, kayak rekaman ya, gitu mungkin, rekaman screenshot gitu atau iklan atau screenshot itu tuh, maka dianggap bahwa itu adalah kesepakatan yang telah sah
Ya, tapi kalau itu ada unsurnya Ombli, misalnya ada unsur paksaan, ada bujuk rayu bahwa nanti akan saya berikan timbal balik apa namanya 2 kali lipat keuntungan, misalnya. ya Dari keuntungan misalnya, dana yang tadi. betul sekali Ombli, 3 kali lipat atau 5 kali lipat Hmm. atau sehari saya targetkan sekian, itu hati-hati, ya. Nah, kalau itu kita ambil, lalu kita lakukan, sesungguhnya di sini sudah melekat yang disebut suatu tindakan bujuk rayu atau penipuan di situ. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, artinya pihak yang mengikatkan diri itu maka dianggap tidak memenuhi syarat subjektif tadi. Nah, kalau syarat subjektif itu tidak terpenuhi, maka dikatakan batal atau dapat dibatalkan. Tetapi cara membatalkannya tidak serta-merta, karena harus memohonkan ke pengadilan dengan melampirkan atau harus menyajikan alat bukti yang cukup. Ya, itu satu. Yang kedua di sini, Omli, 1320 sebagai alat teropong tadi, cakap untuk membuat suatu perikatan. Nah, kata cakap bukan gantengnya, bukan gagahnya, bukan cantiknya, tetapi orang yang telah berusia menurut KUH Perdata kita atau BW kita, yaitu 21 tahun, ya, tidak dalam keadaan pemboros, dia juga tidak dalam keadaan sakit jiwa, dia juga tidak dalam kondisi sedang dalam keadaan mendapat dia diwakilkan atau di bawah suatu kurateli misalnya, tetapi dia memang bebas sehingga dianggap sebagai orang yang cakap. Nah, kalau syarat ini dipenuhi, maka tentu dianggap memenuhi syarat subjektif. Tetapi kalau syarat kesepakatan dan cakap ini tidak terpenuhi, artinya bahwa ini syarat subjektif tidak terpenuhi. Dapat dibatalkan, tetapi sepanjang belum ada putusan pengadilan, maka tetap dianggap berlaku. Gitu loh, Omli. Oke, terima kasih Bang Urban. Nah, terus kaitannya dengan gini, Ya, gimana? Lanjut, gini sekarang ini kan mungkin sama teman-teman tahu bahwasanya kan bisnis kripto ini kan sebagian besar itu istilahnya penggalangan dana masyarakat karena dia kan sifatnya crowdfunding kan gitu Nah, di mana yang namanya dia pengumpulan uang masyarakat itu kan harusnya ada transparansi di sana, itu nggak, uangnya itu dipakai apa, dikemanain segala macam, itu nggak. Nah, ketika terjadi one prestasi di sana, itu nggak, karena kan di sini terus terang kan untuk kode etik para developer itu kan belum jelas, karena belum adanya regulasi yang jelas juga dari pemerintah kayak gitu. Nah, tapi tadi kan bilang ya selama itu istilahnya ada ada ikatan transaksi di sana, ada perjanjian, itu nggak, yang bisa di perjanjian itu tidak harus tertulis kayak gitu bisa lewat mungkin kata-kata di Telegram, di screenshot, rekaman, itu akan bisa menjerat pelaku yang istilahnya miss gitu loh, nggak, yang tidak komitmen, yang melanggar dari perjanjian tersebut kayak gitu tuh lah. Nah, terus kira-kira kalau misalnya anggaplah developer yang seperti itu, konsekuensi hukumnya seperti apa nantinya itu kira-kira? Baik, terima kasih Om Bli. Jadi mungkin saya jelaskan dulu biar tuntas. Itu syarat subjektifnya tadi. Kemudian syarat objektifnya sebelum saya jelaskan apa yang disampaikan tadi oleh Om Bli. Syarat objektifnya harus juga kita ketahui bahwa 1320 itu sebagai salah satu alat untuk meneropong suatu perikatan itu sah atau tidaknya adalah suatu hal tertentu ya. Saya tambahkan dulu bahwa apabila ada perjanjian tetapi tidak jelas apa objek perjanjiannya itu, ya, atau tidak ada suatu perjanjian yang jelas apa yang akan diperjanjikan itu, maka itu dapat dikatakan bahwa tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu syarat objektif di poin ketiga, yaitu hal tertentu. Nah, perjanjian yang diperjanjikan itu haruslah perjanjian yang jelas. Misalnya ingin membuat suatu perjanjian untuk mengikatkan diri dengan pihak lain untuk terikat dalam kripto aset, yang mana ketika dia berjanji maka ada hal yang ditentukan, misalnya keuntungan 0,5% misalnya, atau 10% atau 3%. Nah, itu dianggap sebagai suatu hal tertentu. Nah, hal-hal ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Maka disebut sebagai syarat objektif. Nah, yang keempat adalah suatu hal yang sebab yang halal atau suatu sebab yang halal. Jadi, semua yang diperjanjikan ini harus sekali lagi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, ya. Sedangkan
syarat-syarat objektif. Apabila itu tidak terpenuhi Om Li, maka itu dapat dikatakan batal demi hukum. Artinya tidak perlu dimasukkan ke pengadilan pun, itu dianggap bahwa kembali ke semula, bahwa tidak ada yang mengikat di antara para pihak. Kenapa? Karena tidak ada objek perjanjiannya, kemudian yang diperjanjikan itu adalah hal yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum. Nah, misalnya mengadakan perjanjian judi, nah itu tentu dianggap sebagai suatu perjanjian yang dianggap tidak pernah ada. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan hal atau klausula halalnya. Nah, sekarang kita kaitkan terkait dengan apabila ada developer yang melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan seperti yang diceritakan tadi oleh Om Li, apa sih langkah hukum yang kita harus ambil? Nah, ini menarik. Mengapa saya katakan ini menarik? Kita harus lihat bahwa di dalam dunia kripto aset ini, itu kita dilindungi oleh hukum. Saya katakan perlindungan hukum itu ada karena tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian tentunya, ya kan? Kepastian hukum. Ya, setiap orang untuk melakukan aktivitas untuk mendapatkan keuntungan itu harus kita mendapatkan kepastian hukum terhadap apa yang kita lakukan. Ya, kemudian kita juga harus mendapatkan perlindungan dari negara tentunya. Ya, kenapa? Karena kita ada di dalam NKRI. Nah, bila mana ada orang yang mencoba-coba untuk melakukan suatu tindakan yang saya katakan tadi, berarti kan kategorinya sudah berbeda. Misalnya ada orang yang menjanjikan sesuatu, tetapi ternyata mengingkari, ya kan? Sepanjang webnya misalnya itu ada. Yang kedua, sepanjang dia adalah investor yang memang dianggap investor legal, terdata atau terdaftar, maka hubungan hukum antara investor dengan developer itu adalah sah, mengikat secara hukum. Tetapi manakala ikatan yang telah mereka buat itu ada cedera janji atau yang disebut sebagai one prestasi, maka tentu ujung-ujungnya adalah adanya kerugian dari salah satu pihak. Ketika terjadi kerugian dari salah satu pihak, berarti dapat dikualifikasir atau dikualifikasikan sebagai PMH atau yang disebut perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata. Tetapi kalau ternyata apa yang diikatkan oleh investor dengan developer ternyata tidak punya legalitas, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang diperjanjikannya itu ternyata tidak ada atau tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya nyata pada akhirnya, maka tentu bukan lagi masuk ke dalam aspek perdata. Kalau tadi tentu mengikat manakala itu legal, kemudian apa yang diperjanjikan semua ada, tapi karena suatu dan lain hal dia tidak mampu mengembalikan, maka dianggap sebagai suatu perbuatan yang cedera janji atau one prestasi. Nah, bila mana ternyata tadi poin yang kedua dia tidak mampu memenuhi karena memang tidak ada, ya, memang tidak punya legalitas, memang tidak ada produknya, maka unsur yang dapat diletakkan di situ atau pemenuhan delik pidananya melekat. Kenapa? Karena sudah masuk di dalam kategori tindak penipuan, tindak penggelapan. Ya, kalau ternyata dia itu adalah badan usaha yang benar-benar ada, tetapi di dalam pelaksanaannya ternyata membawa kabur misalnya uang atau koin tersebut, sedangkan dia mewakili badan usaha, maka kita harus lihat ini ada unsur penggelapan dalam kaitannya dengan pekerjaannya atau pekerjaan jabatannya dia. Berarti pasal yang tepat untuk digunakan adalah pasal 374 KUH Perdata. Dan kita juga jangan lupa, sekarang kalau ada sebuah badan usaha melakukan suatu kejahatan, misalnya mengumpulkan, menampung uang-uang penipuan atau uang-uang korupsi atau uang penggelapan pencucian uang, maka itu dapat diterapkan juga kepada perusahaan, namanya pidana korporasi. Jadi sekarang bukan hanya pejabatnya yang dapat dipidana, tetapi perusahaannya pun itu dapat dipidanakan. Jadi itu begitu luasnya, Om Li. Nah,
ya kan? Nah, kemudian kalau dia menggunakan elektronik sebagai sarana di dalam membujuk atau menawarkan produk itu kepada kita, maka tentu tidak lepas daripada undang-undang ITE, ITE. yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Pasal apa yang bisa dikenakan di sini? Tentu ada beberapa pasal yang bisa kita rujuk mulai dari pasal 28 sampai dengan pasal 34. Nah, apa saja yang biasa muncul? Salah satunya adalah scam, ya, penipuan online. Nah, penipuan online itu artinya apa? Menggunakan layanan internet atau software dengan akses internet untuk apa? Untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban. Gitu loh. Dengan mencuri informasi secara personal, kemudian bisa memicu pencurian identitasnya, ya. Maka kemudian penipuan online ini berlaku dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong. Ya, berita bohong itu misalnya itu tadi Om Li. Dia menyatakan, ayo bergabung dengan saya akan memberikan keuntungan sekian persen. Sedangkan dia tidak punya badan usaha, tidak punya izin, itu bohong. Dapat dijerat dengan pasal 28 Junto ayat 1 Junto pasal 45. Nah, di sini bisa dikaitkan juga dengan pasal 378 KUH pidana. Ya, di sini ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Ya. Wow, lumayan ya. Itu lumayan. Ya, kalau itu dilakukan oleh seorang developer. Nah, bukan hanya itu lagi. Ada lagi undang-undang yang bisa menjerat dia. Undang-undang pencucian atau tindak pidana pencucian uang. Undang-undang nomor 8 tahun 2010. Nah, ancaman hukumannya juga cukup luar biasa. Ya, kalau dia melakukan itu. Apalagi undang-undang perlindungan konsumen pun juga dapat dijerat terhadapnya. Ya. Jadi ini pasal berlapis. Manakala berlapis manakala ada developer mencoba-coba untuk melakukan tindakan-tindakan penipuan, dan tindakan-tindakan ini pasti mudah untuk diidentifikasi. Mengapa? Karena semua jejak digital tidak akan bisa hilang sekalipun dia hapus, ya kan? Kita sekarang ada lab forensik digital, itu bisa mengangkat kembali manakala mereka melakukan. Jadi sebenarnya masyarakat kita yang tertipu itu bukan karena keadaan atau kriptonya, tapi sesungguhnya dari masyarakatnya atau dari investornya yang memang terburu-buru di dalam mengambil keputusan. Artinya mengambil keputusan secara emosional. Kita harus lihat akibat hukum itu biasa terjadi karena adanya emosional, berlebihan, keinginan untuk untung, tapi lupa bahwa akan bisa buntung manakala dia tidak mempunyai mekanisme. Ya, salah satunya adalah dia harus baca dulu profiling daripada perusahaan itu, logis tidak logis enggak ya apa yang ditawarkan oleh orang tersebut. Nah, ini baru-baru ini kan terjadi di Tangerang ya. Ada yang menawarkan untuk mendapatkan profit sekian setiap tahun pertama, lalu kemudian tahun berikutnya ada alasan COVID sehingga dia tidak mau menyelesaikan kewajibannya dia, ya akhirnya dia jerat dengan Undang-Undang 372, 378, Junto Undang-Undang Pencucian Uang. Jadi hati-hati nih developer nih, ini ngeri nih. Kenapa? Kalau dia masukkan ke pencucian uang, waduh dahsyat itu. Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Kenapa? Uang yang halal, ya uang yang halal yang baginya dia sekarang itu berasal dari uang haram. Uang haram itu kenapa? Karena dia mengambil koin orang, dibawa kabur. Dia menipu orang, ya kan? Dia gelapkan pula, dia juga kapasitasnya sebagai misalnya sebagai developer itu kan pejabat di dalam korporasi itu. Maka 372, 374, 378 Junto Undang-Undang ITE, Junto Pencucian Uang. Nah, ini berat sekali hukumannya kalau itu sampai terjadi gitu loh Om. Ya, silakan tuh dengar teman-teman developer. Di sini juga banyak hadir teman-teman developer Om. Ya. Mudah-mudahan setelah mendengar pencerahan dari Om Urban, bagi teman-teman yang ya mungkin merasa melakukan hal seperti itu, ya harus hati-hati nih karena kena pasal berlapis-lapis. Dan calon developer yang mungkin yang mau launching project-nya juga harus ada pengetahuan juga Om, karena terus terang di sini karena begitu mudahnya gitu loh untuk menjadi seorang developer, sehingga karena tadi tidak ada uji kompetensi, tidak ada uji akademisi Om, betul nggak? Dan tidak ada kode etik yang jelas juga, betul nggak? Sehingga saya pun di sini juga sama Om Salmon juga menginisiasi Om
untuk terbentuknya sebuah asosiasi tadi, Om. Nah, terkait dengan asosiasi tadi, Om, seberapa penting sih asosiasi itu untuk istilahnya minimal lah kita meminimize para developer-developer yang scam seperti itu, Om. Kira-kira menurut Om Urban. Ya, baik. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang namanya profesi itu tentu meletakkan yang disebut dengan kompetensi. Ketika sudah ada kompetensinya, maka kemudian dianggap sebagai orang yang profesional dalam melakukan aktivitas itu. Apa saja sih syarat kompetensi itu? Ya tentu dia harus punya skill, dia harus punya knowledge, ya dia harus punya yang disebut sebagai orang yang memiliki attitude yang memadai, yang sinkron atau selaras, yang searah dengan apa yang dia temukan di dalam pendidikannya, di dalam pengalaman kerjanya. Nah, terkadang orang punya kemampuan sehingga menjadi developer, tapi dia tidak punya kompetensi sesungguhnya. Kenapa? Karena dia hanya punya kemampuan, dia hanya punya pengalaman. Atau mungkin sebaliknya, dia hanya punya pendidikan saja. Dia strata 3 misalnya, atau strata 2 di bidang engineer atau di bidang IT. Ya, tetapi ternyata di dalam implementasinya, karena itu tadi belum mendapatkan uji kompetensi, attitude-nya yang tidak memadai, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki kompetensi. Karena prinsip kompetensi itu adalah orang yang melakukan tugasnya secara berkesinambungan oleh karena didukung oleh pengetahuan dan keterampilan pengalamannya dia. Di ujungnya sana adalah orang tersebut terbentuklah karakteristiknya, maka dia di situ memiliki asas-asas yang lengkap, asas transparansi, asas jujur, akuntabel, ya, dan siapapun yang dihadapi itu dia akan perlakukan yang sama. Nah, karena saya melihat bahwa saat ini memang belum ada suatu komunitas atau suatu organisasi profesi di bidang developer yang dikelola, maka kemudian saya katakan ini adalah sebuah peluang. Peluang untuk apa? Untuk melahirkan developer yang memiliki kompetensi di bidang kripto atau di bidang kripto aset misalnya. Nah, kalau ini bisa terbentuk, maka kemudian ada yang disebut dengan standar kompetensi khusus, ada yang disebut standar kompetensi yang bersifat nasional. Nah, kalau mau membentuk asosiasi ini, didahului dulu dengan kemana regulasi mana yang akan dia ikuti, kemudian siapa yang akan menjadi pembina di dalamnya. Biasanya kementerian mana, misalnya Kementerian Perdagangan, ya, maka itu yang akan menjadi pembina di dalamnya atau bagian daripada yang akan memberikan controlling terhadap organisasi itu. Nah, dengan adanya organisasi itu nantinya akan lahir developer yang saya katakan tadi memiliki kompetensi. Karena kalau sudah ada kompetensi, maka tentu ada kode etik. Ketika ada kode etik, maka harapannya adalah pemenuhan terhadap kepentingan masyarakat. Karena setiap profesi itu selalu dia lakukan dengan sungguh-sungguh karena untuk kepentingan masyarakat, kepentingan dirinya, kepentingan negara, kepentingan kepada Tuhan. Artinya demi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketika kita sudah melakukan itu, maka ini demi ketuhanan yang Maha Esa, demi kepada bangsa dan negara, demi kepada profesi saya, demi kepada masyarakat, demi kepada diri saya. Sehingga dia tidak boleh sewenang-wenang melakukan aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan di dalam suatu kehidupan kita. Karena kita harus ingat bahwa apa yang dilakukan oleh developer itu selalu ada konsekuensi hukum. Karena ada asas hukum mengatakan point the interest, point the action. Artinya siapa yang memiliki kepentingan hukum, maka orang itu dapat melakukan gugatan. Artinya ketika orang itu dirugikan, maka dia pasti bisa melakukan gugatan ataupun juga membuat sebuah laporan. Nah, dengan adanya SOP yang diberikan oleh komunitas atau diberikan oleh profesi developer tadi, maka tentu semua akan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, ada kepercayaan lebih besar. Kemudian dalam melakukan bisnisnya betul lakukan secara transparan. Ya, karena apa? Ada kode etik. Kalau pelanggaran kode etik itu kan ada sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan atau Dewan Etik dalam suatu organisasi itu, dan di sini akan mendapatkan sanksi, dan sanksinya itu sangat
beragam. Ada sanksi yang memang dia diberhentikan atau dia dapat teguran atau bahkan dia di blacklist untuk tidak boleh lagi menjadi seorang developer. Nah, ini sangat bagus. Sama juga dengan organisasi-organisasi lain seperti lawyer misalnya. Ya, itu ada. Maka kemudian menginspirasi kami membuat kompetensi. Jadi lawyer itu kami sempat kami juga membuat itu kompetensi itu dulu tentang habis-habisan dan berbagai organisasi. Tapi ya bersyukur ya bisa kita lalui dengan baik dan akhirnya menjadi kebutuhan sekarang. Nah, apalagi organisasi yang sifatnya kemasyarakatan yang dibutuhkan, apalagi menghimpun dana-dana masyarakat. Karena kita tahu ini menghimpun dana masyarakat ini sangat berisiko. Ya, berisiko hukum sangat tinggi. Ya, karena itu adalah aspek kepercayaan yang harus dan betul-betul dipegang teguh di sini. Begitu, Om Li. Oke, makasih banyak Om. Nah, terus pertanyaan lanjutan yang muncul itu seperti ini Om. Ya, jadi apa namanya itu teman-teman investor itu sebenarnya kalau saya perhatikan ya sejauh ini Om ya banyak sekali teman-teman investor yang menjadi korban Om sejauh ini. Dan korbannya itu oke lah kalau misalnya korban dari developer luar sih it's okay Om ya karena kita juga nggak akan bisa menjerat mereka karena mereka kan jauh. Nah, yang ironisnya adalah justru developer-developer sendiri Om yang melakukan itu Om gitu loh. Nah, karena mungkin istilahnya kurangnya edukasi, kurangnya pengetahuan, harus kemana mereka mengadu. Kemudian kalau mereka mengadu pun juga otomatis kan pasti ada biaya yang mahal yang harus dikeluarkan gitu loh. Nah, kira-kira untuk biar bisa apa tuh menjadi solusi dari permasalahan itu kira-kira gimana Om? Tadi kan kalau ini menarik. Iya, silakan. Menarik, Om Li. Jadi gini Om Li, kebetulan kami dengan Om Salmon ini menggagas juga terkait dengan konsultan hukum dan pengacara aset kripto atau kripto aset Indonesia. Dan yang kedua, kami rencana bukan lagi rencana, ini sedang menyusun untuk lembaga bantuan hukum internasional kripto aset Indonesia. Jadi kita bicara di situ lembaga bantuan hukum internasional. Kenapa kita katakan internasional? Karena ini lintas negara, bisa saja orang dari negara lain menjadi korban karena ikut di Indonesia, ya kan? Tetapi kripto asetnya berada di Indonesia dan dia berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya ini adalah yurisdiksinya ada di Indonesia ini kan gitu loh. Nah, LBH ini kami memulai untuk membantu masyarakat middle law ya untuk mengakomodir mereka punya persoalan-persoalan yang dihadapi karena ikut berinvestasi di dunia kripto aset ini. Nah, dengan adanya LBH ini diharapkan nantinya akan menjadi tempat untuk mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan advice hukumnya tentunya, kemudian juga ada penyuluhan, ada juga edukasi hukum kepada masyarakat secara luas karena kita tahu ini investasi kripto aset sangat pesat perkembangannya di Indonesia dan ini sudah bisa melampaui belasan juta ya, dan ke depan itu pasti akan membludak karena diketahui ini adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan keuntungan yang cepat ya cepat dan juga berisiko sehingga pasti banyak orang yang teriming-iming. Nah, modus-modus operandi dari kejahatan yang ada di sini kan harus disosialisasikan agar mereka tidak mudah untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada mereka dengan bujuk rayu itu tadi. Nah, dengan adanya atau kehadiran LBH kami ini nanti diharapkan komunitas kita juga selalu bisa berinteraksi karena nantinya akan ada di 4 kota dulu. Rencana ada di Jakarta, ada di Batam, ada Bali, ada Surabaya dan juga ada di Makassar. Tambahan berarti ada 5 gitu ya. Iya. Soalnya sekarang ini gini Om, maksudnya ya mungkin teman-teman juga setuju dengan saya ya, bahwasanya sekarang ini mungkin belum ada Om ya, belum ada yang LBH yang benar-benar khusus untuk menangani masalah apa nama tuh istilahnya konflik yang terjadi di dunia kripto gitu loh ya. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu apa namanya tuh solusi start yang bagus Om ya, solusi ya problem solving dan kemudian langkah perdana sehingga menginspirasi gitu loh Om, itu enggak para lawyer praktisi lain untuk bisa ikut gitu loh untuk menjadi bagian di sini gitu loh karena kan ini kan kripto aset kedepannya kan menjadi aset masa depan ya Om ya, jadi kita nggak bisa nutup mata dengan hal ini. Nah, sehingga perlu ada payung hukum yang jelas gitu loh sehingga para investor pun juga tidak akan merasa ketakutan dan mungkin traumatis yang berlebihan, itu nggak Om seperti itu kan? Betul.
Ya, ini menarik Om Lee, karena kita tahu bicara tentang aset, maka tentu bicara tentang wujud, ada physically kan gitu loh. Bicara Ya, tentang wujud berarti ketika orang itu masih hidup, maka masih dia sebagai pemilik. Tapi ketika orang itu meninggal, maka siapa yang menjadi pewaris di situ? Dan yang kedua, apakah bisa diwariskan itu aset tersebut? Nah, ini yang harus kita apa namanya, dorong agar supaya regulasi atau aturan pemerintah juga itu ada yang bisa tertelurkan dan bisa mewujudkan sebagai bagian daripada aspek perlindungan kepada konsumen untuk menerima haknya manakala orang tersebut misalnya meninggal dunia, maka itu bisa diturunkan sebagai pewaris. Nah, ketika ada komunitas, ketika ada perlindungan hukum yang jelas kepada komunitas atau kepada para investor ini, maka itu akan lebih mudah untuk mendorong ke arah sana. Gitu Om Lee. oke. Ya, ini sepertinya makin malam makin menarik nih topiknya Om. Kita buka sesi tanya jawab dulu Om ya. Tapi Boleh? sebelumnya mungkin saya kasih kesempatan buat Om Salmon dulu Om untuk menanggapi sedikit pembahasan kita malam hari ini Om. Ini sangat luar biasa sekali ya, dan sekali lagi semesta benar-benar luar biasa Om. Dari dulu kami pengen menghadirkan tuh nggak seseorang yang bisa memberikan edukasi, karena kan kalau misalnya yang mengeluarkan statement itu bukan dari praktisi Om, kan itu masih masih bisa terbantahkan dan masih bisa kita sanksikan Om, betul nggak? Nah kalau ini kan langsung dari sumbernya, langsung dari Om Urban sendiri itu nggak sebagai seorang praktisi dan yang benar-benar dokter di profesional di bidang inilah gitu. Silakan Om Salman, saya kasih waktu 5 menit Om. Monggo. Terima kasih Om Lee. Selamat malam Pak Ruban. Terima kasih banyak atas Selamat waktu dan malam. kesempatannya. Sukses luar dalam. Jaya, jaya, jaya. Jaya. Luar biasa Ya. Om Salmonation. Ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Semoga malam ini menjadi pencerahannya buat kita semua. Termasuk beliau ini, Pak Ruban ini adalah salah satu mentor saya yang notabene-nya Salmonation token yang berikutnya yang sedang kami gagas ini dan kami bentuk ini adalah sebuah masukan inputan dari beliau salah satunya, dan juga dari para pebisnis yang lainnya, dan skema-skema bagaimana memberikan dan menjalankan cara pembuatan kripto yang benar itu seperti apa. Memang mungkin hal yang baru buat teman-teman semua, tapi ini difungsikan dan ditujukan untuknya adanya kemerdekaan, keadilan, dan juga supaya growth-nya juga organik lah gitu loh. Saya nggak bisa bicara banyak karena sangat exciting sekali ya. Saya rasa belum porsinya untuk bicara Indonesian, tapi mungkin kasih kesempatan kepada teman-teman yang mungkin sudah menunggu lama nih dan juga sudah gatel, banyak sekali yang ingin nanya sebenarnya. Dan juga tadi ada permintaan dari salah satu member di grup ingin melihat wajah Pak Urban kalau bisa berkenan. Begitu. Terima kasih. Oh, sorry. Saya minta maaf. Saya tadi terlalu asik, Bapak, rekan-rekan. Saya lupa kamera. Ya, rupanya enggak. Aduh, mohon maaf. Ini soalnya agak Nah, sedikit apa-apa Om, gaptek nanti ini. aja mungkin pas di akhir-akhir biar penasaran Om. Siap. Biar lebih fokus menjawab pertanyaannya. Nanti aja nggak apa-apa. Oke, Baik. mungkin saya buka dulu dari apa namanya tuh. Ini dari tadi kayaknya ada Om Nata Brother nih, angkat tangan terus nih. Saya buka dulu, kasih Om Nata Brother. Monggo Om Nata, langsung dibuka mic-nya Om. Halo Om Li, terima kasih. Ini Om mau tanya, kan Dep sekarang ini kan melakukan bujuk rayunya tidak langsung dari Dep, tapi menyewa influencer atau marketing gitu kan. Nah, selama dia pakai influencer atau marketing itu, tapi yang dijanjikan itu tidak terpenuhi. Tapi mereka melakukan konfirmasi. Konfirmasinya ada sesuatu hal yang terjadi, penundaan. Tetapi ternyata ingkar janji lagi lebih dari satu kali. Nah, itu apakah bisa masuk dalam modus penipuan atau langkah hukumnya gimana itu, Bli? Oke, thank you. Pertanyaannya menarik, Om Nata. Silakan Om Urban, bisa langsung Jadi dijawab. tadi agak putus-putus soal ini. Jadi pertanyaannya tadi seperti ini kalau nggak salah. Ada suatu perjanjian yang ada bujuk rayu atau ada penawaran ya. Saya jangan sebut dulu bujuk rayu. Gini Om, mungkin saya perjelas. Jadi istilahnya dari developer itu kan
ada juga ada case nih di mana developer itu tidak secara langsung dia membujuk rayu para investor, tapi dia menggunakan media, dalam hal ini influencer, YouTuber yang mungkin dia punya subscriber yang banyak, punya follower yang banyak atau enggak. Nah, sehingga dia menyewa itu. Nah, kira-kira itu konsekuensi hukumnya seperti apa gitu loh sama developer tersebut. Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, kembali lagi bahwa ingat bahwa perjanjian yang saya sebutkan tadi itu karena kita bicara tentang suatu tindakan hukum atau suatu peristiwa hukum itu terjadi karena ada kesepakatan atau ada peluang yang dilakukan. Nah, tadi ada developer menawarkan kepada investor, tetapi menggunakan influencer, kan gitu ya? Ya. Berarti di sini yang terjadi adalah agreement antara developer atau pengusaha kepada investor. Ya, perlu diingat bahwa hubungan hukum yang dibangun ini adalah menggunakan perantara, itu influencer. Pertanyaan saya, kapasitas influencer ini apa? Apakah dia membawa kuasa atas nama developer atau dari perusahaan tersebut, atau dia hanya sebagai penyambung lidah? Nah, itu pertanyaan dasar, ya. Halo? Ya, kalau itu hanya penyambung lidah, hati-hati. Ini ada satu yang bisa menjadi persoalan. Kenapa? Karena tidak ada ikatan hukum antara investor dengan developer. Ya, sedangkan yang disebut tadi perjanjian atau sahnya suatu perjanjian itu adalah atau yang disebut sebagai perikatan itu menurut pasal 13 KUH Perdata itu kan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain. Nah, kalau saya perhatikan di sini, ini bisa dikategorikan sebagai suatu perikatan. Namun, apabila perikatan ini hanya yang membuat developer ke investor, ya, maka perikatan ini dianggap sah. Tetapi kalau perikatan ini dibuat melalui influencer yang tidak punya kapasitas sebagai pihak dari perusahaan, karena namanya influencer ini terkadang juga dia tidak mengikat. Dia hanya sebagai sebagai endorsement kan kalau nggak salah ya. Betul. Sehingga ini hati-hati karena tidak ada suatu perikatan yang dapat dikatakan sebagai syarat perjanjian atau pemenuhan syarat perjanjian yang sah menurut KUH Perdata kita itu 1320 tadi. Nah, kalau ini terjadi maka perlu kita lihat terlebih dahulu perjanjian yang dibuat antara developer dengan pihak investor ini apakah langsung atau perjanjian ini hanya lahir dari influencer tersebut. Itu dulu. Kalau itu ternyata dari influencer tersebut berarti developer ini lepas tangan. Nah, kalau terjadi one prestasi atau terjadi tindakan di mana kerugian telah dialami oleh investor, maka ini agak sulit. Agak sulitnya di mana karena tuntutannya hanya bisa dilakukan ataupun diklaimnya itu ya ke influencer tersebut. Tetapi apabila itu melalui hanya sebagai pihak yang penyambung lidah, tetapi perjanjian yang dibuat itu adalah mewakili ataupun langsung dengan developer, maka ikatannya adalah langsung kepada developer, berarti hubungan hukumnya kepada developer. Nah, apa yang harus dilakukan ketika developer ingkar janji? Pertama, kita memberikan peringatan. Peringatan itu dalam bahasa hukumnya disebut somasi. Somasi tidak selamanya secara tertulis menggunakan lawyer, tetapi Anda pun sebagai developer, sebagai investor bisa menyampaikan secara tertulis. Kenapa? Karena kita harus memenuhi yang disebut dengan alat bukti. Kita tahu bahwa hukum perdata itu adalah hukum positif kita yang berlaku di sini, sehingga yang perlu kita perhatikan adalah pemenuhan alat bukti. Ya, hukum pembuktian sangat penting karena pada saat kita melakukan gugatan atau melakukan laporan ke pihak yang berwajib, kalau kita mau ambil langkah pidana, maka tentu harus ada alat bukti. Apa alat buktinya? Salah satunya adalah telah memberikan teguran kepada developer untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang dia janjikan.
tetapi karena tidak dipenuhi, maka saya mengajukan yang disebut teguran. Ada namanya teguran pertama, teguran kedua, atau somasi pertama dan somasi kedua. Manakala somasi itu tidak juga direspon secara baik ketika sudah dilayangkan secara patut, kata patut itu bahwa dia terima, dia baca, ya, dia tidak merespon, maka di sini ada unsur yang terpenuhi, yaitu tidak memiliki itikat baik. Kalau orang tersebut tidak punya itikat baik, langkah hukum apa yang kita bisa lakukan? Kalau sekiranya itu ada masuk di dalam kategori tindak pidana, maka kita jangan lupa laporan itu bisa kita sampaikan di mana peristiwa itu kita lakukan. Misalnya di Bali, di mana tempatnya, apakah di Badung, apakah di Kute, apakah di Denpasar. Kalau itu di Denpasar, maka laporkan yang bersangkutan ke Polsek atau Polres Denpasar misalnya. Ini contohnya. Nah, kenapa itu penting yang saya katakan tadi? Karena kita harus memenuhi yang disebut alat bukti. Kalau di dalam KUHP Perdata itu diatur pasal 164 HIR, yaitu ada bukti tertulis. Nah, bukti tertulis apa? Itu perjanjian. Apalagi bisa somasi. Kemudian bukti dengan saksi. Siapa saksi? Bisa saja influencernya sebagai saksi atau orang yang melihat dan mendengar. Kemudian apa? Bisa sebagai prasangkaan. Kemudian ada pengakuan dan juga ada sumpah. Nah, itu alat bukti yang harus dipenuhi kalau kita mau ke arah perdata. Sebaliknya kalau misalnya ini adalah ranah pidana, maka kita tidak boleh lepas dari 183 KUHP Perdata. KUHP Pidana. Yang mana di situ mengatakan bahwa harus ada 2 alat bukti yang cukup minimal sesuai dengan 184 KUHP Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk. Nah, biasanya yang muncul kalau hal-hal seperti ini itu surat, yaitu alat bukti yang ketiga, yaitu surat. Yang kedua baru keterangan. Keterangan siapa? Keterangan saksi. Siapa saksinya? Adalah saksi korbannya. Oleh karena itu harus dan senantiasa memperhatikan alat bukti. Alat buktinya apa saja? Bisa capture foto, bisa juga WA, bisa juga Telegram, atau apapun model dan bentuk yang kita dapatkan. Begitu, Om Li. Oke, terima kasih Om Urban. Gimana Om Nata? Saya rasa udah jelas sekali Om Nata ya. Setuju, Bli. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya saya kasih kesempatan sama Om Hendra, supaya admin. Silakan Om Hendra. Ya, Om Hendra, silakan Om. Langsung aja Om. Halo, Om Hendra? Bli, tanya dong, Bli. Ya, entar Bang Ada. Ini udah ada kok. Bang Ada entar nomor 4 ya. Ini Om Hendra dulu nih. Om Hendra, mana dia nih? Nggak ada ya? Oke, next ada Om Yoga Kaharai. Silakan Om Yoga. Om Yoga? Ya, malam. Silakan Om. Iya nih, Om Urban, saya mau nanya Om. Kalau misalnya developer itu kan yang kita tahu kan pasti berbentuk badan hukum ya. Itu kalau misalnya dia di dalam akta pendirian perusahaannya itu berlandaskan dengan tokenomik, itu sah apa kagak ya Om ya? Kan ini kita kadang kurang paham ya, maksudnya dia bentuk PT tersebut itu apakah bentuknya konvensional atau udah berbentuk tokenomik ya? Itu aja sih yang mau saya tanyakan. Karena itu yang saat ini sampai detik ini yang saya pikirkan sih, mereka bentuk badan hukum itu berlandaskan apa, itu sih. Oke, terima kasih Bang Ada. Monggo silakan Om Urban. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengidentifikasi apakah sesuai dengan NIB perusahaannya dia, mungkin begitu ya. Ya. Jadi prinsip bahwa sekarang ini kan kita bisa melacak, jangankan itu rekening pun bisa kita lacak secara online sekarang ya, apalagi perusahaan. Oleh karena itu saya katakan setiap kita mau bertransaksi atau membuat suatu keputusan untuk masuk atau join di dalam suatu bisnis, maka terlebih dahulu lakukan hal-hal yang cerdas. Pertama, kita searching tuh company-nya dia, perusahaannya dia, ke web mana? Ke web Kementerian Hukum dan HAM. Nama PT-nya bisa kita lihat, siapa pengurusnya, siapa komisarisnya, sudah berapa lama, dan berapa modal, dan NIB-nya apa saja. Sehingga nantinya kita bisa mengetahui ataupun bisa lebih jauh melihat prospektus daripada perusahaan yang bersangkutan.
sehingga kita tidak terjebak di situ. Nah, kalau ternyata beda apa yang NIB dengan apa yang dia kerjakan di dalam core bisnisnya dia, maka itu sudah merupakan pelanggaran hukum. Begitu, Om Bli ya? Ya, oke. Ya, terima kasih ya. Saya rasa sudah bisa menjawab Om Yoga ya. Sudah sangat jelas ya, Bro ya. Selanjutnya silakan Bang Ada 168. Tunggu. Oke, Beli Putu malam Om Salmon, malam Urban. Langsung Malam. saja ya, itu mengenai pencucian uang ya. Pencucian uang di kripto itu gimana ya? Sedangkan investor kripto itu kan anonimus ya. Ya. Itu aja sih. Terus inti pertanyaannya gimana Om? Maksudnya cara menghindari pencucian uang di kripto. Padahal sedangkan kita tahu sendiri kan, investor di kripto itu kebanyakan anonimus gitu. Sebagai developer itu cara menghindari itu gimana? Nah, baik. Iya, sedangkan kan di developer ini kan nggak seperti di centralized exchange yang udah itu ya, harus KYC, harus itu. Sedangkan di kripto itu kan banyak ya, gitu intinya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ada. Pertanyaannya menarik. Silakan Om Urban. Ya, jadi ini bagus sekali pertanyaannya, bahwa tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu adalah bagaimana kita melihat bahwa selama ini kan pelaku kejahatan itu melakukan aktivitas. Misalnya tadi seorang developer menawarkan kepada investor, lalu kemudian dia menyimpan di dalam rekening perusahaan. Setelah itu dia seolah-olah bahwa ini hilang atau ada kerugian atau alasannya, lalu kemudian dipindahkan rekening itu atau uang itu ke rekening lain, apakah itu pribadi ataupun orang lain. Dan ini harus diperhatikan. Ketika itu dipindahkan ke rekening orang lain yang berasal dari uang yang bukan hak atau bukan miliknya, hasil dari penipuan, atau hasil dari tindakan-tindakan yang sifatnya apakah itu scam ataupun juga dilakukan dengan cara hacker dan sebagainya, maka itu sudah dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pencucian uang. Artinya uang haram diubah menjadi uang halal, lalu dia pakai untuk beraktivitas. Nah, sekarang bagaimana kita melihat di situ? Biasanya akan kelihatan, akan muncul dan akan dapat diidentifikasi manakala ada case, ada kasus atau ada yang melaporkan sebagai korban daripada hal tersebut. Tetapi banyak kriteria-kriteria lain tentunya tidak bisa, saya akan jelaskan panjang lebar nantinya kalau kita membahas pengendalian tindak pencucian uang ini, nanti kita bikin event khusus. Tapi intinya bahwa bisa kita identifikasi manakala ada laporan. Kenapa? Pada saat dilaporkannya investor, misalnya si developer ini, maka akan ketahuan kemana uang itu pergi. Nah, ketika uang itu masuk, apakah masuk ke saudaranya atau ke temannya, lalu uang itu dipakai, diolah seolah-olah itu sebagai uang halal, maka itu bagian daripada tindak pencucian uang. Begitu, Om Bli dan juga rekan kita. Terima kasih. Ya, tapi ini di kripto, Bang Urban, nggak bisa seperti kalau penjelasan seperti itu kayak kita menabung di bank ya. Sedangkan ini di kripto itu KYC itu nggak dibutuhkan di kripto ya. Sebagian besar ya. Kita sebagai developer itu nggak tahu sumber dia dari mana. Investor itu siapa itu nggak tahu gitu. Ya, nah itu yang saya katakan bahwa TPPU itu akan ketahuan, akan kelihatan manakala ada pelapornya. Karena apa? Itu pasti transaksi-transaksi itu di TPPU itu pasti akan terbuka. Dan ingat, setiap kita mentransfer, apakah itu dalam bentuk dalam bentuk pembelian pembelian koin, ya kan, kita akan selalu mentransfer dari account atau dari rekening, itu akan terdeteksi di situ. Nah, lagi-lagi
kalau kita mau mengeneralisir terkait dengan aset kripto itu apakah uang haram atau uang halal, sepanjang belum ada korban dan pelapornya di situ, maka itu pasti tidak akan teridentifikasi. Biasanya akan teridentifikasi manakala itu tadi sudah ada korban dan juga ada pelapor yang menyampaikan itu. Karena apa? Pasti akan dibuka di TPPU dan biasa polisi akan bergerak cepat atau pihak-pihak terkait akan bergerak cepat untuk hal tersebut. Begitu. Oke, terima kasih. Om Salmon ada menambahkan tadi Om? Silakan Om. Baik, sedikit mohon izin Pak Ruben. Jadi mungkin di sini kan yang Om ada bicara ini kan tentang bagaimana transaksi dan anonimusnya dalam dunia blockchain dan kripto ini dalam akun, dalam wallet. Tapi di sini yang kita bahas adalah apabila terjadinya sebuah tindakan yang merugikan. Artinya kalau misalnya transaksi di walletnya membentuk walletnya betul anonimus, tapi pada saat berinvestasinya kan kita mesti tahu siapa yang tempatnya kita berinvestasi. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu kan bisa kelihatan siapa orangnya, dogset apa enggak. Nah, disinilah pelakunya adalah developernya, bukan investornya. Ini kan yang kalau misalnya investor menjadi korban. Seperti itu. Kalau misalnya Om ada bicara tentang pencucian uang secara P2P, maka dari itu P2P antar wallet atau misalnya transaksi yang antar perorangan, itu memang akan lebih sulit. Dan di situ siapa yang menjadi korbannya? Tak ada, karena dua-duanya kan sepakat untuk melakukan sebuah transaksi. Saya rasa ini pembahasannya pertanyaannya sedikit melenceng, tapi tadi sudah dijelaskan sama Pak Urban. Terima kasih banyak Pak Urban, mungkin itu tambahan saja. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih banyak temannya Om Salmon, luar biasa ya. Oke, selanjutnya saya lanjut ya ke ada Hoden Simahora. Silakan Om Hoden. Terima kasih Om Bli. Ya. Oke, saya langsung bertanya ke Pak Om Urban. Ini tentang tadi katanya ada, saya dengar itu tentang pembahasan penipuan. Saya cuma mau klarifikasi atau mau penjelasan aja. Apakah ini nanti termasuk ke penipuan atau scam? Begini Om Urban. Pertanyaan saya, ini ada salah satu exchange atau developer. Saya nggak mau menyebutkan developernya, tetapi saya lihat dari dan saya alami sendiri juga penipuan ini dalam berbentuk event, artinya event berhadiah atau lucky draw. Artinya kalau kita lihat dari tadi pasal 378 tentang penipuan, yang dimana kitab undang apa diatur juga dengan kitab KUHP. Jadi yang saya tanya, misalnya kalau dalam kasus seperti ini tadi, ada developer atau exchange-nya mengadakan event, tetapi eventnya ini sama sekali memang tidak artinya sudah lewat dari ketentuan atau sudah lewat dari distribusi atau pengumuman, ya itu tidak ada realisasinya. Apakah ini sudah bisa dikategorikan yang namanya penipuan atau scam? Karena kalau kita lihat dari pasal bunyi tadi itu, ini kan sudah artinya sudah ada transaksi yang merugikan salah satu pihak, yang dalam hal ini nasabahnya atau investor. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau misalnya ini dibawa, kalau misalnya tadi itu penipuan, apakah ada payung hukum? Artinya ini kan masih kripto baru, karena kalau saya lihat ini kripto belum ada payung hukum untuk, tapi mohon izin kalau nanti ada ralatnya, apakah ini ada payung hukum untuk ke kriptonya, untuk pengaduan seperti ini? Itu Om Urban. Oke. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Om Hotman Paris. Bukan ya, Hoden Simahora. Oke, silakan langsung aja Om Urban. Baik, terima kasih. Jadi apapun bentuknya ketika ada pihak, ya apakah itu developer dengan exchange, kemudian membuat sebuah event, lalu kemudian dia tidak mewujudkan itu, maka tetap dianggap sebagai suatu tindakan wan prestasi. Karena apa? Saya katakan itu lebih kepada PMH karena mengikat. Sebelumnya ada perikatan yang terjadi di antara mereka. Tetapi kalau ternyata yang dia buat ini tidak memiliki legalitas, tidak memiliki perjanjian, ya setelah dilaksanakannya suatu event itu, maka itu dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak penipuan. Kenapa? Karena di situ jelas pasal 378 barang siapa dengan maksud ya hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Artinya bahwa menguntungkan dirinya atau menguntungkan orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu. Nama palsu itu artinya tadi seolah-olah ada lucky draw, ternyata itu tidak ada. Ya, baik dengan akal ataupun dengan tipu muslihat, ya mampu dengan
dengan memberikan berita bohong atau membujuk orang lain, maka itu dikualifikasi sebagai 378. Dan juga karena dia menggunakan ITE atau transaksi internet di situ atau jaringan elektronik, maka bisa dijuntokan dengan Undang-Undang ITE. Nah, kita harus lihat dulu apakah itu lahir karena adanya suatu perjanjian sebelumnya atau tidak. Kalau itu ada perjanjian, maka tidak boleh dibawa ke ranah pidana. Itu harus masuk ke ranah perdata. Tetapi kalau itu tidak ada, maka itu dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak penipuan. Penipuan. Ya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Om Urban. Ya. Jadi gini sebenarnya Om Ardian, tadi kan udah jelas ya, mungkin Om Ardian baru masuk ya. Dari awal Om Urban sudah menjelaskan bahwasanya memang untuk regulasi di dunia kripto kan memang belum ada kejelasan. Tapi kalau misalnya ada atau enggak, ini kan udah kaitannya dengan transaksi antara kedua belah pihak. Kalau ada satu belah pihak itu merasa dirugikan, atau enggak, kemudian ada developer yang miss dia one prestasi, itu bisa kok gitu loh masuk dalam tindak baik pidana maupun perdata gitu loh Om Ardian ya. Nanti mungkin bisa didengarkan lagi kita di sini juga kita ada ulasan YouTube-nya juga nanti rekamannya nanti biar bisa teredukasi lagi ya Om Ardian ya. Oke, selanjutnya ini ada Om Aprelan, silakan Om Aprelan. Ya, selamat malam Om Bli, Om Urban, dan Salmon. Selamat malam Pak Aprelan. Ya, salam. Jadi kebetulan ini lagi hangat-hangatnya berita ya. Saya menurutkan juga karena ini banyak pertanyaan di mana akhir-akhir ini ada beberapa proyek ya yang sampai harus menawarkan KYC untuk menyelesaikan beberapa kasusnya. KYC ya, padahal belum mendapat izin Bapeti untuk menjadi exchanger gitu. Jadi saya menanyakan ini studi kasus yang memang sedang terjadi gitu loh. Apakah mereka memang betul punya hak untuk melakukan KYC ya dengan data pribadi seperti KTP dan selfie. Padahal belum terdaftar di exchanger. Soalnya nggak hanya satu, ini ada yang saya tahu sekarang ada dua ya. Saya nggak sebutkan project itu, tapi mereka juga ada mantau di sini gitu. Jadi bagaimana proses KYC ini, apakah sah sifatnya karena dengan data pribadi? Itu satu yang proses KYC. Kemudian ya, satu-satu dulu Om Urban ya, satu-satu dulu ya. Karena ini banyak banget yang udah ngantri pertanyaannya. Ya, oke. Mungkin satunya dulu. Jadi ini pertanyaannya menarik Om Urban. Jadi istilahnya kan seperti kita ketahui kalau misalnya satu exchange yang sudah sah, yang sudah resmi, baru dia boleh melakukan yang namanya untuk customer-nya itu melakukan tindakan KYC atau apa segala macam, karena kan kaitan dengan data pribadi ya yang sangat vital gitu loh. Nah, kalau seandainya ada project token yang belum mendapatkan izin resmi itu, boleh nggak melakukan hal seperti itu? Kurang lebih seperti itu ya mungkin Om Aprelan ya pertanyaannya ya. Ya, betul. Oke. Baik. Thank you. Pertanyaan yang bagus dan ini sepertinya pengalaman empiris semua ini. Jadi pada prinsipnya saya katakan tadi, ini yang ada dua hal yang berbeda. Kalau yang tadi ada perjanjian, tetapi ada one prestasi. Kalau ini tidak punya data legalitas, tetapi melakukan aktivitas, lalu kemudian mengambil data. Ya hati-hati, ini kan bagian daripada penerapan Undang-Undang ITE. Sehingga saya katakan tadi, ini penipuan yang dia lakukan, yang kedua mengambil data orang secara tidak benar atau secara tidak tepat sesuai dengan undang-undang, sehingga dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak kejahatan yang dilakukan orang tersebut. Dengan undang-undang apa kita gunakan, yaitu bisa kita menerapkan tindak 378 tetap ya, karena di situ ada yang menguntungkan baik itu dirinya ataupun orang lain, dan itu dilakukan dengan melawan hak ya, baik memakai nama palsu maupun dengan akal atau tipu muslihat. Yang kedua dijuntokan dengan pasal Undang-Undang ITE pasal 28 sampai dengan pasal 34. Kita lihat di situ mana yang lebih tepat, karena kita tahu di dalam dunia ITE ini atau cybercrime ini itu ada beberapa aspek yang bisa digunakan oleh orang. Salah satunya adalah unauthorized to computer system service, kemudian ada illegal contents, ada juga data forgery, ada spionase, dan juga ada sabotase. Nah, kira-kira mana yang lebih tepat di situ kita mau pakai? Ketika itu melekat, maka tentu pasal 28 sampai 34 Undang-Undang ITE ini bisa kita terapkan di situ, tentu dijuntokan dengan KUH pidana. Karena setiap laporan atau setiap pengaduan yang dilakukan oleh korban itu tidak bisa berdiri sendiri, Undang-Undang ITE-nya harus selalu ada junto daripada KUH pidana itu sendiri. Misalnya 372 junto pasal
berapa yang tepat kita gunakan. Kalau misalnya itu mencoba untuk mengambil data kita, ya, sedangkan kita tahu bahwa itu tidak memiliki legalitas sebelumnya, maka itu sudah memenuhi syarat untuk dapat dilaporkan. Ya, kemana laporan bisa kita sampaikan? Tentu kepada kepolisian. Karena kalau kita juga melaporkan ke Bapepti misalnya, itu ataupun juga misalnya OJK, itu tidak akan mendapatkan perlindungan. Kenapa? Dia tidak terdata. Sehingga ujungnya adalah, ini adalah murni penipuan yang dilakukan oleh orang tersebut. Demikian. Oke, terima kasih. Sangat jelas sekali ya jawaban dari Om Urban. Oke, mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Om. Ini sangat menarik, Om, karena lengkap sekali penjelasan hari ini kan, dari studi kasus pun juga ada kayak gitu, Om, dulu nggak? Semoga ini akan bisa menginspirasi teman-teman lainnya. Ya, mungkin sebelum lanjut, ini saya tertarik dengan masalah yang kode etik tadi, Om, itu loh nggak? Artinya kan yang namanya kode etik profesi itu kan harus benar-benar jelas gitu loh, Om. Nah, kira-kira dari kacamata Om Urban, seharusnya kode etik yang harus dimiliki oleh seorang developer di dunia kripto ini yang seperti apa kira-kira, Om Urban? Baik, menarik. Jadi perlu kita ketahui bahwa prinsip di dalam etika profesi itu adalah prinsip otonomi, integritas, moral, dan tanggung jawab. Dan juga di situ kan ada keadilan yang harus dijabarkan. Kenapa? Prinsip otonominya harus jelas, integritas moralnya, tanggung jawabnya, dan keadilan. Kenapa? Karena di sini kita membawa yang disebut dengan etika. Ya, karena ujung daripada ini adalah etika dari seorang developer, sehingga betapa pentingnya etika itu. Karena untuk menjaga yang tadi, menjaga jangan sampai prinsip-prinsip tadi yang sifatnya otonomi yang berlaku, kemudian integritas moralnya itu tercederai. Nah, oleh karena itu saya melihat sekarang bahwa sangat dibutuhkan khususnya untuk developer ini, karena banyak developer yang memanfaatkan situasi ini dan dijadikan sebagai momentum untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang merugikan orang-orang lain. Sehingga prinsip-prinsip yang dibutuhkan tadi, bahwa setiap orang memiliki kewenangan atau kebebasan bekerja, itu kan bisa berlaku kepada developer yang juga berpendapat sesuai dengan profesi yang dijalaninya. Nah, di sini ada prinsip otonomi, bagaimana seorang memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan pekerjaan suatu tugas berdasarkan kode etik yang berlaku dalam profesi tersebut. Nah, betapa pentingnya prinsip otonomi bagi seorang developer. Kemudian prinsip integritas moral. Kenapa? Karena seorang profesional di bidang developer itu wajib memiliki prinsip moral. Dia harus jujur, ya, masuk ke dalam integritas moral itu sendiri. Kalau itu tidak ada, maka keadilan tidak akan bisa dipenuhi sehingga kerugian bagi investor. Kemudian prinsip tanggung jawab. Kenapa dia harus bertanggung jawab? Karena ini hal yang sangat-sangat fundamental. Ingat, ini adalah aset uang orang, kan gitu. Sehingga sebagai seorang developer harus siap menerima hasil kritik, saran dari orang lain. Untuk apa? Untuk memenuhinya kebutuhan konsumen sebagai sebuah tanggung jawab secara profesional bagi seorang developer. Untuk apa? Agar supaya terpenuhi yang disebut dengan keadilan. Keadilan untuk seluruh masyarakat, keadilan untuk seluruh anggota, keadilan untuk orang yang terlibat di dalam bisnis yang sedang digarap tersebut. Nah, tetapi kalau itu tidak dipenuhi, maka pasti akan merujuk kepada suatu kerugian. Nah, sehingga sangat dituntut menurut teman saya tanggung jawab, ya, supaya bisa berjalan secara baik sesuai yang diharapkan. Karena dengan adanya tanggung jawab, kemudian akan menjadi tertib dan juga akan menjadi suatu komunitas yang memiliki lingkungan yang sehat. Kenapa? Etika profesi itu menyangkut sikap dan norma seseorang dalam berperilaku profesional. Nah, dengan adanya komunitas itu diharapkan bisa meningkatkan produktivitas kerja juga dan juga menyokong perubahan-perubahan yang lebih baik ke depan, terutama menghadapi era yang makin progres ya. Dan sangat kompetitif ke depan. Begitu. Jadi saran saya, mari kita yang ada di dalam misalnya komunitas ini untuk bahu-membahu bersama-sama untuk mewujudkan itu. Karena apa? Kalau ini ada, siapa yang punya kompetensi, siapa yang punya developer mana yang memang ada SOP-nya, ada kode etiknya, maka dialah yang akan akan diminati ataupun dikunjungi oleh para investor nantinya. Saya pikir begitu, Om Bli. Oke, terima kasih Om. Luar biasa Om. Ya, semoga aja
teman-teman dev dan calon dev yang mendengar ini itu bisa terinspirasi Om, bahwasanya untuk jadi seorang developer tuh nggak mudah gitu loh. Jadi perlu ada mental psikologi yang baik lah gitu loh Om, mengenai integritasnya, komitmennya, etika, moral dan tanggung jawab kayak gitu Om ya. Dan karena untuk komitmen integritas kan suatu hal yang mudah diucapkan tapi sangat susah untuk dijalankan Om. Sehingga Betul. kalau memang kita belum bisa merasa diri itu belum bisa menjadi seorang yang komitmen dan punya integritas, mending nggak usah jadi developer kayak gitu Om ya. Oke, Iya. ini saya buka 2 pertanyaan terakhir kali Om ya. Ini Silakan, ada silakan. Om Joseph Willis, silakan Om Joseph. Ya, selamat Silakan malam, Om. selamat malam Om Salmon, selamat malam juga Pak Urban. Ini sekilas saja, Selamat malam. Ya. Pak Urban, bisa nggak seorang influencer itu mengadukan, ini kan meresahkan juga ini para fooder ini kan, para fooder ini ke ranah hukum gitu Pak, dengan Oh, catatan jika tokennya memang betul-betul menjalankan proyeknya. yang Oh iya, iya. harusnya Oke. proyeknya itu dengan benar, Oke. tapi Oke. fooder ini kan sangat meresahkan gitu Pak. Oke, Kira-kira oke, bisa oke. Oke, saya bisa dijadikan. nangkap pertanyaannya Om Joseph. Ini menarik sekali pertanyaannya. Jadi gini, mungkin saya simpulkan lagi Om Urban. Ya. Jadi ini terkait dengan, kalau tadi kan kita istilahnya ngebahas tentang dari sisi konsekuensi dari sisi developernya. Nah sekarang konsekuensi dari sisi investornya, dalam hal ini fooder. Dalam dunia kripto itu kan ada yang namanya fooder atau hater lah sangat gitu loh. Nah di mana bisa nggak seorang developer itu atau yang pemilik project, ketika dia bisa menjalankan proyeknya sesuai dengan roadmap yang ada, sesuai dengan perjanjian white papernya yang dia janjikan di awal segala macam tuh enggak. Tapi ada investor, dalam hal ini kaum fooder namanya, yang mungkin istilahnya kayak pembunuhan karakter, mungkin dia istilahnya menyebarkan berita-berita hoax tentang proyek tersebut. Kira-kira bisa nggak fooder tersebut dijerat dengan hukum yang berlaku? Seperti itu Om Urban. Iya, terima kasih. Tentu lagi-lagi kita kembali ke Undang-Undang ITE. Di situ sudah jelas bahwa siapa yang menyebarkan berita bohong, siapa yang melakukan fitnah, siapa yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan hak orang lain, maka tentu kita kembali ke Undang-Undang ITE pasal 27 di situ. Ya, tentu bisa, ya. Tetapi lagi-lagi selalu kita kedepankan karena ini sifatnya adalah ultimum remedium, artinya kita selalu mencari hal alternatif solusi sebelum kita mencapai, karena hukum pidana itu adalah mengerikan. Hukum pidana itu akan menyebabkan orang lain akan dikurung dan kehilangan kemerdekaan, sehingga yang dibutuhkan itu adalah mencari solusi. Ya, karena saya katakan pidana itu adalah ultimum remedium, adalah hal yang paling terakhir kita lakukan. Tetapi kalau ditanya apakah bisa, sangat bisa. Nah, tentu kita melihat karena ada pedoman pemidanaan yang Bapak Ibu harus ketahui bahwa di situ ada unsur kesengajaan, ada niat, ada kerugian yang diderita oleh si korban, dan kerugiannya itu bisa berdampak terhadap nama baiknya, terhadap nama perusahaannya, terhadap kinerja dan seterusnya. Kalau itu misalnya ada dan memenuhi pedoman pemidanaan itu, maka tentu bisa dilakukan. Tetapi alangkah baiknya upaya-upaya yang saya sampaikan tadi ini kita kedepankan dengan ADR, Alternative Dispute Resolution, bahwa semua persoalan pasti akan lebih indah kalau kita selesaikan melalui jalur kekeluargaan, mediasi, ya, melalui mediasi. Nah, tetapi lagi-lagi apakah boleh? Sangat memungkinkan, karena ada payungnya. Jadi sekali lagi saya katakan, orang yang bertransaksi, orang yang menjadi investor dalam kripto aset ini, ada perlindungan hukumnya, yaitu apa? Pidana perdata. Tetapi aturan hukum yang secara khusus atau lex spesialis terkait dengan kripto ini baru ada sebagai payung hukum dalam kategori pelaksanaan usaha bidang kripto. Tetapi di dalam aturan khususnya belum ada. Sehingga ketika ada hal-hal yang merugikan, ya karena ada istilah di dalam hukum kita itu kan ada ubi societas ibius, di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum. Di mana ada komunitas yang menciptakan suatu benefit atau menciptakan atau mendatangkan keuntungan, pasti orang akan ada di situ. Sehingga di situ akan menggunakan atau digunakan atau memanfaatkan situasi untuk melakukan suatu tindakan-tindakan. Apakah itu tindakan mencemarkan, tindakan merugikan secara moral atau juga secara fisik, itu pasti akan muncul di situ. Nah, disinilah letak aturan hukum itu ada. Sehingga kemana kita akan melakukan itu, atau pasal mana ataupun undang-undang mana yang bisa melindungi kita ketika hal itu ada, kita kembali ke Undang-Undang ITE, tentu dijuntakan dengan Undang-Undang KUH pidana yang ada di situ ya. Gitu Om. Oke, terima kasih banyak Om Urban.
Sangat Ya. lengkap sekali penjelasannya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Ahmad Rohimin. Silakan Om Ahmad Rohimin. Halo, Om Ahmad Rohimin. Halo. Halo, Om Ahmad Rohimin. Oke. Ya, jadi teman-teman sangat menarik sekali ya, teman-teman ya. Tapi karena ini sudah waktu, tidak terasa 1,5 jam, kita sudah sudah membahas tentang topik yang sangat menarik ini. Sekali lagi, ya mungkin terakhir closing statement dari Om Urban, sebelum saya akhiri. Untuk kami di sini selaku sebagai para investor, developer, sama dari community. Silakan Om Urban. Halo, izin bertanya satu lagi. Enggak, nanti aja bro. Ya, ini beliau ntar beliau orang yang sangat sibuk bro. 1,5 jam itu udah luar biasa loh buat kita. Tadi kan bro udah bertanya tadi. Ya, oke, silakan Om. Baik, terima kasih. Jadi intinya bahwa kita jangan pernah takut dengan berinvestasi di dunia kripto aset, karena kripto aset itu tentu memberikan ruang peluang buat kita. Yang kedua, kita jangan pernah alergi juga dengan membuat laporan manakala ada kerugian bagi kita, tetapi sebaiknya selalu mengedepankan yang disebut dengan penyelesaian secara alternatif dispute resolution, karena semua yang ada di dalam perlindungan hukum itu, baik undang-undang ITE maupun pencucian uang, perlindungan konsumen, itu semua ada solusi dengan cara menyelesaikan secara mediasi. Lalu yang berikut adalah kalau itu tidak dapat lagi diselesaikan karena ada itikat tidak baik dari seorang atau pihak lain, maka jangan pernah alergi untuk menyampaikan laporan ke kepolisian. Karena kepolisian kita saat ini sangat profesional dan selalu mendukung masyarakatnya untuk merasa nyaman dan aman tentunya. Dan di sini ada strategi taktik untuk membuat laporan ke kepolisian untuk mendapatkan atau merespon atau dapat responnya laporan setiap kita. Nah, mungkin nanti kita akan bahas di dalam pertemuan berikutnya bahwa ada strategi dan taktik untuk membuat laporan agar laporan kita itu dapat diterima oleh pihak yang berwajib. Yang selama ini dikatakan percuma lapor polisi, itu kita lupakan karena polisi kita saat ini sangat profesional. Yang kedua, mari kita gagas yang disebut dengan profesi, lalu membentuk suatu komunitas profesi development agar supaya ke depan kita menjadi sebuah profesi developer yang handal, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas-aktivitas di kripto aset ini. Dan yang terakhir adalah sekali lagi setiap anggota grup ini saya menyampaikan welcome manakala ada yang ingin mau menyampaikan pertanyaan secara tertulis atau melalui email, silahkan nanti diminta ke Om Lee. Saya siap untuk memberikan atau melayani pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah hukum kelak nanti, karena kami juga ada wadah yaitu LBH ya, aset kripto, LBH International Aset Kripto Indonesia. Demikian Om Lee, bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Kita bisa buka videonya sebentar Om tadi karena sangat boleh. Mau langsung siap kenal langsung sama Om Urban. Ada lambang kameranya, mungkin dipencet ya Om sana. Sebentar, yang mananya ini saya pencet ini, saya bingung ini. Ada bacaan kamera ada Om, kamera. Di sini sebentar. Oke. Ya. Siap. Oke. Ya. Jelas ya? Belum. Habis itu dipencet kamera, habis itu kan ada. Nah, siap. Jelas ya? Baik. Jelas. Sangat mudah sekali Om Urban. Salam sehat. Ya. Salam sukses luar dan dalam buat Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam Dex Capital. Salam luar biasa dan sampai jumpa pada edisi atau event berikutnya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak Om Urban. Ya, atas waktu, pencerahan, edukasi, pengetahuannya yang luar biasa. Kami tunggu di pertemuan berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi ya. Terima kasih Om Lee, terima kasih Om Salmon. Sama-sama Om Urban, terima kasih. Ya, dengan ini mungkin saya akan. Kenapa Om? Om Salmon. Thank you Pak Urban. Terima kasih ya. Sekali lagi dengan berakhirnya ini saya tutup acara Nyalon Yuk pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah berkontribusi tadi. Pertanyaannya luar biasa sekali, sangat lengkap, sangat komplit sekali, semua natural, dan semoga
pembahasan kita malam hari ini bisa membuat kita menjadi smart people lagi, menjadi smart investor, dan tidak usah takut yang namanya investasi di kripto, karena ternyata walaupun kriptonya belum ada regulasi yang jelas, tapi kita itu nggak akan dilindungin dari payung hukum di sini ya. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di nyalon yuk berikutnya. Selamat malam.